Oke, kita lanjutkan dengan model basis data. Model basis data itu menjelaskan bagaimana data itu dibuat ya, artinya menjelaskan komunikasi database yang akan dibuat ya. Jadi ada hubungan antar objek ke objek. Nah, seperti itu ya. Ibu tidak terbaca juga karena ini Ibu capture ya. Jadi ini lebih kurang seperti ini gambarannya. Model data semantik. Lalu yang kedua, hierarchical model. Oke, kita masuk ke record based data model ya. Kalau sebelum ke hierarchical, kalau binary model itu model data yang dijelaskan dengan angka 0 dan 1. Bentar ya. Relational model karena itu lumayan agak banyak dan akan kita gunakan terus. Nah, lalu kita masuk ke record based data model. Satu, model hierarki. Model hierarki ini sering disebut dengan model pohon karena menyerupai pohon yang dibalik. Model ini menggunakan pola hubungan orang tua anak. Setiap orang tua bisa memiliki satu atau beberapa anak. Simpul orang tua yang tidak mempunyai orang tua disebut akar. Simpul yang tidak memiliki anak disebut daun. Jadi yang terakhir itu adalah node, tidak memiliki anak disebut node atau leaves ya. Oke, kita contohkan saja seperti ini. Root itu yang paling atas, pohon terbalik. Root itu akar tapi terbalik. Terdiri dari parent. Parent orang tua mempunyai child, anak. Nah, kalau ngomongin di sini child juga harusnya, tetapi karena dia sudah di ujung namanya lips. Child mempunyai lips. Ya, seperti itu. Nah, kalau lihat di sini, ini kan ada A, B, C, D. A ini adalah akar, tapi bisa dikatakan A adalah orang tua dari B1, B2, B3, B4. B2 adalah orang tua C1, C2. B4 adalah orang tua dari C4, C5, C6. C6 adalah orang tua dari D1, D2. Nah, sekarang yang dikatakan lips itu yang mana? Ada yang tahu? Oke. Yang dikatakan lips itu ada yang tahu? Ibu sebut dulu Adel. Adel milenia. Sambil Ibu capture dulu. Takutnya udah absen lagi. Silakan. Adel milenia. Mana? Silakan Adel. Halo. Ibu sekarang capture nih. Yang pertanyaan Ibu tadi ya. Adel bisa? Lipsnya yang ditanya. Udah kelihatan? Halo, udah kelihatan apa udah kedengaran?
Oh, nggak kelihatan. Ya. Tutup nih. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ya sebutlah. Yang dikatakan lips itu yang mana? Lips itu yang mana coba? Kalau ibu tanya anak, anak yang mana? Yang dikatakan anak? Yang C1, C2 itu, Bu. Anak dari? Anak dari B2. Oke, ada lagi? Apa, Bu? Ada lagi selain itu? Ada. Mana? Anaknya C3, C4, C5, C6, Bu. Anak dari? Anak dari B3 sama B4. Oke. Nah, kalau lips tidak tahu. Lips itu Sally? Iya, Bu. Lips tahu yang mana? D1, D2. Kati lagi, selebihnya? B1. B1. Terus? C4 dan C5, Bu. B1, C1, C2, C3, C4, C5. Tidak. C4, D1, D2. Ulang. B1, C1, C2, C3, C4, D1, D2. Ada yang lain? Coba, benari lagi. Bu, pengertian lips tadi apa, Bu? Yo? Nodes, ujung-ujung dari cabang daun, C3, C2, Bu. Siapa namanya? Ulangi lagi, C1, C2. Ujung-ujung dari daun berarti C1, C1, C2. C4, C6, D1, D2. Masih kurang tepat. Coba lagi. B1, C3, C4. Lagi. C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2. Oke, ulangi lagi. Masih ada yang kurang. Sama B1 B1. nya yang Nah. enggak katik anu lagi. Katik apa? Iya. Keturunannya lagi. Iya, itu kan di ujung. B1, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2. ya. Tuh, jadi. Oke, kita lanjutkan. Tuh. Nah, lalu ini contoh dari hierarki model. Nah, hierarki model ini ya, ini Ibu memang ambilnya seperti ini karena biar muat PPT-nya. Jadi kan misalnya kode ini, kode dosen, nama dosen, alamat, di sini jenis kelamin, tidak cukup lagi, harusnya lengkap sih. Kalau ini kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS harusnya di sini. Lalu NIM, nama, alamat, jenis kelamin, panjang itu. Jadi ini sudah mewakili dulu yang kita buat. Jadi ini ada tabel dosen, ada tabel mata kuliah, dan ada tabel mahasiswa. Nah ini Ibu contohkan lagi di sini ya. Mana Excel tadi ya. Nah, oke. Ngomongin masalah tadi ya. Dosen. Kode dosen. Nama dosen. Tadi jenis kelamin nih. Nah, kode dosen misalnya apa tadi? Kode dosen yang tadi 01 ya. 01.
Doni. Terus alamat Kebun Sirih. Nah, lalu di sini kode MK, nama MK, harusnya ada SKS ya. Di sini MK01, struktur data. MK0, kode MK. Nah, mahasiswanya siapa? Dewi sama Denny. Anggaplah ini N001, beda panjang. Yang penting namanya sama Dewi. Lalu M002, Denny. Lalu di sini ada Dadang. Di sini Dewi ini NIM-nya sama dengan Dewi yang ini. Berarti NIM 001 Dewi. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Ini pen. Kelihatan pennya di kamu ya. Nah, ini kelihatan pennya ya. Ya, Tapi Bu. dosen mengajar mata kuliah struktur data dengan bas data. Terus mahasiswanya Dewi sama Denny. Lalu sama, kebetulan di sini ada Dadang dan mahasiswanya Dewi. Dewi yang di sini adalah orang yang sama dengan Dewi yang di sini. Tetapi tetap dibuat berbeda, terpisah, karena dia intinya itu hierarki model. Jadi seperti ini hierarki model. Kalau network model, cukup dari sini ke sini. Nah, yang ini tidak perlu lagi ditulis. Tinggal ditarik saja. Nah, itu saja bedanya antara network dengan hierarki. Paham enggak? Jadi kalau ini yang tadi Bu ulangi lagi, ini bentuknya, ini orang yang sama dengan yang ini. Meskipun sama, kalau ini pun ngambil juga buat di sini. Si Denny ini ngambil bas data juga buat juga di sini. Itu hierarki model. Tapi kalau misalnya network model yang diminta, maka ini hapus. Hapus, lalu hubungkan saja ini ke sini. Nah, seperti itu. Itu network model. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau kembali lagi ke sini, Bu, ini kan kalau kita kembali lagi ke model data, ada master, ada transaksi, Bu. Ya. Nah, ini Ibu mengabaikan dulu ya, hubungan antar datanya yang ada transaksi dan master. Tapi ya, di sini kan keterhubungan ini karena memang adanya transaksi. Dosen mengajar mata kuliah, mahasiswa kuliah, ya.
mata kuliah. Ya. Nah, berarti ada transaksi mengajar di situ ya. Nah, jadi di sini kalau di sini kan kebetulan tabel master semua nih. Dosen, tabel mata kuliah, tabel mahasiswa. Nah, yang dikatakan tabel transaksi itu ada tabel mengajar ya. Ada di sini kode dosennya atau nilai boleh juga ya, yang menghubungkan antar tabel tadi. NIM-nya, kode MK. Nah, ini bisa terhubung. Kita ambil NIM yang ini, ya. Lalu NIM ini kita ambil. Kita ambil lagi NIM yang ini, ya. Lalu kode dosennya, kebetulan sama, orangnya sama dosennya. Mata kuliah ini, mata kuliah ini nih, satu data nih, satu lagi dan nih ya, dan ini tadi 002, pada belum masuk dan nih. Ini 03. Ini salah, ini 002. Oke. Lalu Dewi sama Denny. Ini berarti MK01. Lalu MK02 nih Dewi, ya. Sama siapa nih? Nah, itu pas data ya. Nah, selebihnya di sini misalnya ini tabel mengajar atau mengambil mata kuliah. Atau bahasa lainnya KRS lah itu ya. Aduh, jadwal. Nah, nanti kita ngomongin pemecahan jadwal. Ada kelas dan lain-lain ini. Pokoknya yang ini dulu terhubungnya NIM sama NIM. Ya. Dosen sama dosen. Mata kuliah sama tabel mata kuliah. Nah, jadi sebelum terpecah record ke sini ya, ini kan ini terhubung satu tabel. Ini juga satu tabel. Nah, makanya tadi kan ngapo hierarki network sama relasional ini dikatakan model data, record based data model, karena yang dihubungkan itu antar record ke record. Contoh, ini Ibu contohkan saja ya, Ibu kembalikan dulu ke tabelnya masing-masing. Kalau kode mata kuliah ini, nih. Nah, dari sini kan dia tuh jatuhnya dari sini. Nah, ini Ibu hapus. Nah, lalu ini juga tadinya dari sini kan, ini Ibu hapus. Nah, ini orang yang sama. Lalu Dandang, mungkin yang berbeda nih. Oke, Ibu. Hapus dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan NIM, ini tabel mahasiswa. Ini KRS, ini mata kuliah. Nah, NIM terhubungnya dengan NIM. NIM ini, oke, sebarisnya NIM ini adalah Dewi. Aduh, duduk. Nih, ya. Nah, itu ya. Nah, NIM ini berarti adalah si Dewi. Lalu, mata kuliah 01 ini adalah suatu data, ini sebaris. Jadi, sebaris ini terhubungnya dengan yang ini. Ya. Sebaris ini terhubungnya dengan yang ini. Lalu sebaris yang ini terhubungnya dengan ini. Nah, jadi record baris per baris terhubungnya. Jadi ini terhubungnya dengan ini. Ya. Jadi kalau 01 itu siapa sih dosennya? Oh, Doni, sudah tahu.
NIM 001 ini siapa? Dewi tahu. Nah, jadi record ke record. Record ini terhubung dengan record ini. Makanya record base data model. Ya. Dan juga tadi, berbaris yang di ininya. Kalau ngomong ke objek base data model tadi, objek ke objek. Nah, nanti untuk entity relational modelnya, nanti kita setelah relational model, nanti akan terlihat bahwa antar objek yang dihubungkan itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Kalau bingung, ya. Nah, ini sama seperti yang tadi contohnya. Kalau ini kurang lengkap saja, karena hanya data satu-satu, yang diminta itu adalah recordnya per baris. Kalau ini kan jatuhnya tidak sebaris ya, jatuhnya cuma satu data. Harusnya record. Seperti itu. Ya. Jadi base data, kode mata kuliahnya apa, dosen, kode dosennya apa, nah itu. Ya. Kalau seperti ini kan tidak ada, seolah-olah menyimpulkan tidak ada kuncinya. Apakah orang yang sama, lini atau orang berbeda. Tapi ini dibuat hanya contoh kan, tadi kan contoh agar apa namanya tuh, PPT-nya atau gambarnya ini cukup saja seperti itu, cukup atau muat. Ya. Nah, network ini sama, model ini mirip dengan hierarki dengan perbedaan satu simpul anak bisa memiliki lebih dari satu orang tua. Tuh ya, dan seterusnya. Nah, lihat gambar yang tadi kan, mirip dengan yang tadi kan. Nah, ini contoh yang tadi, yang sebelumnya. Nah, di sini di atasnya ada dosen, kalau di atasnya tadi. Kalau ini anggaplah mahasiswa, ini mata kuliah, di atasnya ada dosen. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum. Nah, nanti ini akan Ibu masukkan ke tugasnya di e-learning ya. Kita lanjut dulu ke model data